Halo, selamat jumpa kembali dengan Belanja Saham. Saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, semoga dalam kondisi baik-baik ya, sehat-sehat semua. Kita mulai eh, forum berbagi ini ya. Kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan saham syariah ya. Jadi kalau menurut data yang kami pegang bahwa indeks JII 30 itu relatif lebih unggul dibanding IHSG dan LQ45 dalam 3 bulan terakhir ya. Kurang lebih kalau JII 30 atau JII indeks yang berisi 30 saham syariah itu return 3 bulanan poin ke poinnya adalah sekitar 16% dibandingkan dengan IHSG dan LQ45 yang hanya sekitar 10% ya. Jadi kita validasi apakah keadaan ini mencerminkan suatu uh, indikasi yang uh, patut kita pegang dalam jangka panjang atau hanya sebuah dinamika yang terjadi di market gitu ya. Kembali ini pendapat pribadi dan keputusan investasi adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian ya. Kita mulai dari news seperti biasa tadi pagi ya, berita tentang perang tampaknya masih belum diharapkan mereda dalam arti yang sesungguhnya sehingga hari ini dan berita dari ekonomi makro ya, realisasi APBN ya baru 28% dari pagu anggaran. Jadi kita sudah masuk ke bulan Juni, namun realisasi anggaran masih 28%, masih sangat sedikit betul ya. Dan ini menurun dibanding uh, uh, tahun lalu ya, dibanding tahun lalu menurun 11,26% dibanding tahun 2024. Jadi ini menandakan adanya kontraksi belanja pemerintah dan itu akan memicu penurunan belanja atau konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian PDB nasional yang menurut kami tahun ini masih akan rendah ya dengan indikasi seperti itu. Ini karena memang sulitnya memperoleh pendapatan yang bersumber dari pajak. Yang kedua, karena fakta seperti ini, ya kemarin ada berita CDS Indonesia naik, artinya persepsi risiko investor asing utamanya sovereign risk kita tinggi. Jadi utamanya menurut saya itu terkait dengan dan sustainability dari fiskal kita. Jadi kondisi fiskal kita tidak cukup melegakan untuk memenuhi asumsi-asumsi makro hingga akhir tahun ya. Jadi penerimaan pajak masih rendah sehingga belanja pemerintah juga masih rendah. Mudah-mudahan realisasinya tidak demikian ya. Mudah-mudahan pemerintah dapat melakukan upaya-upaya secara optimal untuk mencapai target belanja dan pendapatan di APBN ya, betul sekali. Kita masuk ke uh, apa sebenarnya yang terjadi ya di market, utamanya terkait dengan saham JI 30 ya. Kalau kita lihat grafiknya ya sejak 3 bulan terakhir, jadi titik nolnya ini adalah 3 bulan yang lalu, yaitu pada 27 Februari 2025 ya, tampak pada akhir eh, tanggal 17 kemarin ini posisi JI 30 ada di atas IHSG maupun LQ45 yang membuat kita apa benar ini menunjukkan tren yang konsisten dari awal. Jadi justru JI 30 itu melemah lebih dalam ketimbang IHSG dan LQ45 pada periode ya akhir Februari hingga awal eh, April ya, hingga awal April. Pertama, catatan saya adalah tendensi pelemahan dari first quarter 2025, kuartal pertama 2025 yang secara umum itu melemah setelah ada sedikit peningkatan di Januari efek ya. Kemudian ada libur Lebaran dan ternyata libur Lebaran tidak memberikan sentimen positif terhadap peningkatan belanja konsumen, ditambah dengan rilis kebijakan tarif impor Amerika Serikat ya. Nah, meskipun pada periode selanjutnya ada rebound ya, baik oleh IHSG maupun JI 30 dan JI lebih kencang karena ini recovery dari ketertinggalannya pada periode sebelumnya. Hingga pada akhir Mei ini ada semacam konsolidasi dan naik kembali pada awal Juni ya. Pada periode ini
saya melihat adanya dampak dari dinamika negosiasi tarif Trump ya, tarif impor dari Amerika Serikat, ada penangguhan pemberlakuan, kemudian ada negosiasi tarif. Nah ini secara umum ada tren dampak konsolidasi dengan tren kecenderungan naik ya, kecenderungan naik karena keyakinan para investor meskipun tetap secara fundamental kekhawatiran terhadap dampak tarif itu bahkan beberapa kalangan itu lebih berisiko ketimbang dampak yang sifatnya geopolitik ya, geopolitik ya, dampak ekonominya lebih lebih kuat ya. Nah, kemudian pelemahan ekonomi global ya dari Bank Dunia dan kita masih menyaksikan justru pada awal Juni ya, awal Juni atau minggu eh, kemarin, mulai seminggu terakhir ini, mulai 13 Juni, kita dikejutkan dengan serangan Israel terhadap Iran. Jadi risiko global semakin meningkat. Nah, artinya secara umum ya keunggulan indeks syariah itu praktis hanya terjadi atau baru terjadi pada bulan Juni ya, awal-awal Juni dan itu pun merupakan efek spekulatif trading dari efek negosiasi tarif, pelemahan ekonomi dan perang. Jadi maksud saya itu spekulatif itu dalam arti orang alokasi portofolio efek dari efek yang bersifat high risk pada efek yang low risk atau safe haven set. Jadi, nah beberapa saham-saham syariah itu terutama kaitan dengan komoditas memperoleh semacam uh, dampak positif dengan meningkatnya nilai dan volume transaksi dan meningkatnya return ya kita lihat ini. Jadi ini bukan sebuah fenomena yang substansial ya dalam jangka panjang. Ya. Nah kalau kita lihat ya ini ada 30 saham GI 30 ya mana yang memberikan kontribusi return tertinggi ternyata adalah saham Antam, PGEO, MDKA, KLBF, TPIA, Medco ya. Jadi saham-saham ini dikenal sebagai saham-saham yang menjadi semacam apa ya sasaran alokasi portofolio ketika ekonomi memburuk ya biasanya relate dengan safe haven asset ya atau low risk asset seperti Antam terkait dengan produksi emas ya, PGO dengan komoditas tambang ya, ini afiliasi dengan Pertamina. Kemudian MDKA juga ini relate dengan produksi dan distribusi komoditas emas ya. KLB itu kabel farma dengan kesehatan dan TPIA ini canda asri ya. Jadi sangat tinggi sekali return 3 bulanannya ya, point to point ya. Sementara ada yang membukukan return negatif, diantaranya adalah ya ada PAMI, Pantai Indah Kapuk, Akra ini adalah distribusi chemical dan minyak ya, kapal tanker, kemudian United Tractor, MAPI ini retailer dan Access ya, S Hardware. Kemudian volatilitasnya juga demikian halnya ya. Jadi kita harus hindarkan saham-saham dengan volatilitas tinggi, kembali kepada saham-saham dengan return yang tinggi. Ya. Kemudian apakah perusahaan itu mendapatkan semacam atau memiliki daya saing ya dalam mencetak return ya? Daya saing tetap hantam. Jadi kecenderungannya memang dalam tiga bulan terakhir dia bisa compete dengan market. Yang compete dengan market dia lebih tinggi returnnya dibanding market ya, dibanding IHSG. Kemudian dan kita bisa lihat juga ya betanya juga tinggi ya, betanya juga tinggi ya. Ini tinggi. Nah, ini semuanya harus di crossing ya, isu-isu ini harus dikonfirmasi dengan indikator-indikator yang lain ya. Tentu saja kita harus melihat juga uh, katakan momentum ya, momentum. Bagaimana momentumnya seminggu terakhir ini ya? Apakah dia kesempatan beli atau kesempatan jual? Nah, kalau kesempatan beli kita ambil yang memperoleh RSI relative strength index yang masih kecil ya atau kecil sekali seperti Unilever, ya Adaro ya, Telkom, Pegas, Mavi dan seterusnya ya ini. Sementara saham-saham yang RSI-nya sudah cukup tinggi di atas 70 ini patut kita uh,
wah, hati-hati ya, hati-hati masuk ke saham-saham ini. Bukan berarti dia tidak ada kemungkinan naik, ada kemungkinan namun probabilitasnya rendah sesuai dengan konvensi RSI 70 atau 80. Jadi PGO, Medco, BRIS ya, saham syariah juga mungkin kemungkinan sudah jenuh beli ya. Bagaimana sikap asing terhadap saham-saham syariah ini ya? Net foreign asing dalam 3 bulan terakhir banyak mengoleksi saham-saham yang terafiliasi atau terhubung dengan produksi safe haven ya, Antam, ya ini tambang, ini Telkom ya, Telkom, kemudian Bank Syariah. Jadi kita bisa ikuti ya indikasi ini, asing lebih mengoleksi pada saham-saham ini dalam 3 bulan terakhir. Dalam 1 bulan terakhir, asing masih mengoleksi juga saham yang sama gitu ya. Dalam seminggu terakhir kemarin, ini ya, BRMS, Antam. Nah, sektornya apa BRMS ya? Nah, mining ya, mining, infrastruktur, finance cuma satu, ini adalah Bank Syariah, BRIS, ya, ada consumer ya, kalau kita sorting, ada sorting ya banyak ada konsumernya. Nah, ini total 30 Bu ya, Pak. Jadi tidak kita seleksi ya karena terbatas ya. Nah, nah terakhir tentu saja kita valuasinya ya kita meskipun bukan sebuah ukuran yang absolut ya, tapi kita harus perhatikan indikasi price earning ratio, price to book value, dan return on equity ya. Jelas yang negatif ini ya earning per share-nya negatif, dia masih rugi. Kemudian uh, yang lebih besar juga ya, yang lebih besar price earning ratio yang tinggi ya, sebaiknya kita harus hati-hati ya, hati-hati ya, ini tidak terbaca ya, ya ada angka yang ini ya, yang error ya, yang nol atau ini ya. Ya, tapi angka-angka seperti ini sangat tinggi ya, kita harus hati-hati. Kemudian price to book value-nya juga, ya, kita harus hati-hati dengan saham-saham yang sangat tinggi ya price to book value-nya. Jadi harga sahamnya katakan 1.000, padahal harga saham di neraca atau nilai ekuitas di neracanya cuma 100, jadi 10 kali lipat. Ini kan bahkan dari ribuan kali lipat. Jadi kita harus sangat hati-hati ya. Bahkan Unilever sekalipun yang tadi kita tampaknya patut kita perhatikan ya untuk kesempatan beli juga valuasinya udah tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian mungkin saya cukup tinggalkan cukup hingga di sini Bapak Ibu sekalian karena terbatas waktu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Ambil yang baiknya dan gak usah diperhatikan hal yang tidak sesuai ya. Ini kita bicara tentang syariah. Jadi tadi saham syariah itu 64% dari total saham yang listed. Ya, jadi banyak sekali kesempatan untuk transaksi saham. Tapi kesyariahan itu kan tidak melulu berdasarkan pada atribut regulasinya. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK maupun oleh Bursa Efek ya. Tapi pada praktek bagaimana cara kita bertransaksi ya. Adakah ada unsur-unsur gharar, maisir, riba, ada unsur-unsur tadlis dan seterusnya yang kalau kita pelajari di ASPM atau di fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Demikian Bapak sekalian, kita tutup. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.